Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa melalui Renungan Firman Tuhan edisi Senin 2 Agustus 2021. Karena itu mari siapkan hati, Tuhan berbicara kepada kita semua melalui firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan selamat. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya siapkan firman Tuhan dari kitab Keluaran 16 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyung-duyung burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepada kamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini, roti dari sorga. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah cerita bagaimana Allah menyatakan pemeliharaannya kepada Israel sekalipun mereka seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran ada 3 hal yang membuat Israel bersungut-sungut. Yang pertama, kalau kita lihat pada pasal yang ke-14, yaitu ketika tentara Firaun mengejar Israel, mereka ketakutan, lalu dalam ketakutan itu mereka bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Yang kedua ada pada ayatnya yang ke-15. Ketika mereka dihentar tiba di mana, maka ternyata air di sana pahit. Kembali lagi mereka bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Dan yang ketiga ada pada bacaan kita pada pagi hari ini, pada Keluaran pasal 16. Di sini mereka bersungut-sungut soal makanan. Saudara-saudara, bersungut-sungut mengartikan bahwa sungguh-sungguh Israel hilang kepercayaan kepada Tuhan Allah. Padahal mereka terus-menerus mengalami kuasa Allah yang ajaib dalam hidup ini, bahkan pemeliharaan Allah tanpa batas. Kalau kita membaca ayat 11 sampai ayat 12, itu salah satu hal yang dilakukan oleh Allah dalam memelihara mereka ketika mereka bersungut-sungut soal makanan. Burung puyuh datang dan mana tersedia untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Saudara-saudara, melalui cara ini, sesungguhnya Tuhan Allah hendak memperlihatkan kepada Israel bahwa Tuhan Allah tidak pernah jauh dari hidup mereka. Tuhan Allah menjamin
hidup mereka, kebutuhan kebutuhan jasmani dan rohani yang mereka butuhkan. Bersungut-sungut artinya mengeluh, mengomel, menggerutu, dan memiliki konotasi yang negatif. Apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel? Bisa dikatakan juga ini tidak jauh berbeda dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami di masa sekarang. Sadar atau tidak, kadangkala ketika kita berada dalam pergumulan, berada dalam tantangan hidup, termasuk ketika pandemi COVID-19 belum lenyap dari bumi ini. Kadangkala kita mempersalahkan orang lain dan kita tidak lagi meyakini perkara-perkara Tuhan yang terjadi, bahkan melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Sebab itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ada dua hal yang menjadi pesan rohani bagi saya dan jemaat. Yang pertama, bahwa kita harus yakin Tuhan setia mendengar keluhan kita. Dan Tuhan setia menjawab keperluan dan kebutuhan hidup kita. Harus kita yakin itu. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu menguji iman kita dengan banyak perkara-perkara yang kita alami dalam hidup ini. Diuji apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita jauh dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Tuhan adalah roti dari sorga. Artinya Tuhan Allah berkuasa dalam hidup kita. Tuhan Allah hidup. Dia pencipta alam semesta dan segala isinya. Bahkan senantiasa peduli. Dia sangat tahu apa yang kita butuhkan. Mendengar setiap keluhan kita. Memperhatikan kebutuhan kita. Selama kita juga setia berharap, berseru, dan berserah kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi Ia juga menuntut kesetiaan dan ketaatan iman kita kepadanya. Karena itu, mari jalani hidup yang penuh rahasia dengan berharap kepada roti dari sorga, yaitu Tuhan. Makanan yang terus-menerus mengenyangkan kita. Roti yang akan membuat iman kita teguh dan kokoh dan mampu melawan setiap godaan yang datang menimpa hidup kita dan menjadikan kita taat dan lulus dari setiap ujian yang kita alami dan terjadi dalam hidup ini. Semoga saya dan saudara-saudara semakin yakin arti dan makna roti dari surga, yaitu Yesus Kristus. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa Engkaulah roti dari surga. Buat kami mengerti firman-Mu, supaya kami semakin setia dan taat kepadamu. Mengaminkan perkara-perkara hidup punya tujuan tertentu dalam mengokohkan iman kami. Diberkati umat-Mu, jemaat-Mu hari ini dalam beraktivitas. Mari Tuhan angkat beban-beban pergumulan. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bersyukur karena banyak perkara yang menyenangkan bagi mereka, biar menjawabnya dalam iman. Berkatilah gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah,
TNI dan Polri, para dokter, para medis, khususnya dalam bersama-sama memutus rantai COVID-19. Buat kami sebagai warga masyarakat tetapi juga warga gereja untuk selalu memberi dukungan yang positif bagi pemutusan rantai COVID-19. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.